bagaimana radiator, pompa bensin, dan persneleng serta kampas kopling mobil mesin motor. Oke teman-teman, mari kita bahas satu persatu. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Tanpa Minus. Ini adalah channel yang membahas tentang mobil Carry 10 bekas angkot ini ya teman-teman, dan dijadikan mobil pickup serta mesinnya diganti memakai mesin motor. Nah, di sini saya akan memperjelas ya teman-teman tentang radiator. Terus yang kedua tentang kampas kopling, dan yang ketiga adalah pompa bensin. Karena sebagaimana kita ketahui, kalau mobil yang pakai mesin aslinya itu kan pakai radiator, pakai pompa bensin, dan pakai kampas kopling. Nah, bagaimana dengan mobil mesin motor? Mari kita lihat teman-teman posisi-posisinya. Yang pertama untuk radiator teman-teman ya. Mobil bermesin motor begini sudah tidak memakai radiator, kecuali mesin motor yang dipakai itu adalah motor yang memakai radiator ya. Misalnya motor Jupiter MX, Fiction itu kan pakai radiator ya teman-teman. Tapi karena ini motor Thunder, jadi dia nggak pakai radiator. Nah, itu simpelnya teman-teman. Kalau kita pakai mesin mobil asli dulu, misalnya sudah tua begini, biasanya masalahnya di radiator, pompa radiator buntu, atau radiatornya bocor. Pokoknya itu yang bikin pusing teman-teman. Dan kalau kita nggak teliti, biasanya malah panas, akhirnya overheat, bengkok silinder kopnya. Nah, setelah ganti mesin motor, dia sudah nggak pakai radiator, jadi aman. Kita nggak mikirin lagi radiator, pompa radiator, overhead atau apapun, itu sudah nggak jadi pikiran lagi. Jadi jelas ya teman-teman, mobil mesin motor itu tergantung mesin motornya. Kalau mesin motornya memang motor yang tidak pakai air radiator, ya kita juga nggak perlu pakai air radiator ke mobil bermesin motor. Nggak perlu radiator ke mobil bermesin motor gitu maksudnya teman-teman. Nah, itu termasuk mempermudah perawatan dan mengirit pengeluaran, karena radiator terus terang teman-teman ya, kalau mobil sudah tua begini itu rapuh sekali, gampang sekali rusak. Pompanya sering macet, radiatornya sering bocor, mesinnya cepat panas, pokoknya segala macam lah. Tapi setelah pakai mesin motor, alhamdulillah masalah-masalah seperti itu sudah nggak jadi pikiran lagi, sudah aman sentosa. Nah, itu yang pertama adalah tentang radiator teman-teman ya. Jadi sudah beres, aman, tidak ada kendala dengan radiator, karena mobil mesin motor pakai mesin motor Thunder sudah tidak pakai radiator lagi. Kemudian kampas koplingnya. Ya, kampas kopling itu seperti di sana teman-teman ya. Itu adalah transmisi mobil. Kampas kopling itu ya matahari, kampas kopling itu penting kalau mobil ini masih pakai mesin mobil. Karena satu set itu ya kampas kopling, lahar penindis, dan matahari itu kalau nggak salah itu ya mungkin nggak jauh dari 1 juta. Terus bagaimana setelah diganti dengan mesin motor? Jawabannya sudah nggak perlu dipikirkan, karena mobil bermesin motor sudah tidak pakai kampas kopling mobil, nggak pakai matahari, nggak pakai lahar penindis, karena yang dipakai adalah koplingnya motor. Andaikan mesin motornya juga ini adalah motor yang tidak pakai kopling, ya nggak masalah teman-teman. Jadi sudah nggak ada masalah di kopling mobil dan mataharinya. Otomatis juga mengurangi pengeluaran kita, mempermudah perawatan, karena kita sudah tidak memikirkan lagi kampas kopling, matahari, dan lahar penindis yang biasanya ada di mobil asli yang bermesin asli.
Nah, itu yang kedua teman-teman ya. Jadi mobil bermesin motor sudah tidak pakai radiator, tidak pakai kampas kopling mobil, karena yang dipakai semua kampas kopling atau koplingnya mesin motor ini. Satu lagi teman-teman, bagaimana dengan pompa bensin? Ya, seperti kita ketahui teman-teman ya, pompa bensin mobil seperti ini biasanya posisinya di bawah joknya kemudi, di joknya sopir ini. Tapi ini juga sudah nggak pakai pompa bensin teman-teman, karena motor itu kan nggak perlu pompa bensin kalau motor yang karbu. Ini Thunder 125 itu masih pakai karbu otomatis. Yang penting posisi tangki di atasnya posisi karbu, bensin akan mengalir sendiri ke dalam karbu. Nah, ini tangkinya saya bikinkan tempat di sini teman-teman. Nah, ini tangki bukan tangki Thunder, biarpun mesinnya Thunder, tapi ini pakai tangki motor Satria FU kalau nggak salah. Jadi ini langsung selang di bawahnya dan masuk ke karburator. Karburator ada di bawah jok. Otomatis ini juga sudah nggak pakai pompa bensin, jadi dia mengalir sendiri kalau mesinnya bunyi gitu teman-teman. Nah, ini yang ketiga, kita sudah tidak memikirkan lagi tentang pompa bensin yang biasa juga macet-macet kalau mobil tua begini. Apalagi mobil tua begini biasa tangkinya itu sudah karatan, sudah kotor, sering tersumbat gitu. Jadi saringan bensin, pompa bensin itu sering kena kendala dan sering kalah, sering rusak gitu. Tapi setelah pakai mobil mesin motor, sudah dipasang mesin motor begini ya, sudah nggak ada masalah lagi tentang pompa bensinnya. Otomatis mengurangi pengeluaran lagi. Jadi itulah keuntungannya teman-teman. Mobil bermesin motor sudah tidak pakai radiator, tidak pakai kampas kopling, dan tidak pakai pompa bensin. Tetapi mobil ini tetap bisa buat kerja, ngangkut barang, perjalanan jauh, biarpun tidak bisa ngebut, bensin juga irit. Nah, jadi itu keuntungannya teman-teman. Tetap bisa atret juga karena transmisi mobil tetap dipakai, sedangkan mesin motor itu fungsinya cuma muter ke transmisi mobil. Jadi transmisi mobilnya itu dimasukkan setelah persneleng atau transmisi motor juga dimasukkan. Kalau transmisi mobil dimasukkan sementara motornya belum masuk gigi, ya tetap nggak jalan teman-teman. Jadi itu saja intinya, motor dulu dimasukkan giginya baru mobil. Kalau motor sudah masuk misalnya gigi 3, terserah kita persneleng mobil mau masuk gigi berapa, mau gigi 1, 2, 3 sampai 5 sampai atret pun dia bisa. Jadi kita sudah nggak perlu mindah-mindah gigi 3 motor itu. Misalnya sudah masuk gigi 3 ya teman-teman, tinggal persneleng mobil saja yang kita mainkan begitu teman-teman. Saya di sini selalu menggunakan gigi 3 kalau di motor, di mesin motornya. Dan nanti setelah itu tidak bisa pindah-pindah lagi, karena yang saya mainkan itu adalah persneleng mobilnya. Bagaimana teman-teman, sudah jelas ya? Mudah-mudahan cukup dipahami, walaupun penyampaiannya agak terbata-bata teman-teman ya. Dan semoga video ini bermanfaat, bisa memotivasi dan bisa menjadi contoh lah. Harapan saya begitu bagi teman-teman yang ingin membuat mobil mesin motor. Bisa jadi bahan pertimbangan lah. Bagaimana iritnya kita kalau mesin kita ganti pakai mesin motor. Yang penting mobil tua begini ya teman-teman, yang sudah sering masuk bengkel. Karena ini sudah sekitar 1 tahun saya ganti pakai mesin motor. Alhamdulillah malah nggak pernah minta, ya bisa dibilang nggak pernah rusak lah teman-teman. Jadi ya cukup lumayan lah. Ya mungkin itu saja teman-teman ya, penyampaian saya hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan,
Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.